Dan yang Nissan ini nih, harganya cuma 25 juta aja guys. Gila, kalian gak bakalan bisa dapat harga mobil yang masih bagus segini ya, senilai 25 juta gitu. Nah, di sini ada TK nih guys nih. Nah, nih kalau kalian pengen tahu TK Jepang tuh kayak gini nih. Jauh banget kan sama TK-TK yang di Indonesia kan tuh. Seperti biasa, karena ini biasanya tempat beribadah orang Jepang ya. Kita nggak boleh sembarangan, kita nggak boleh ngerusak fasilitas umum guys. Halo guys, Derian di sini. Aku mau ngajak kalian jalan-jalan nih untuk video kali ini. Jadi ceritanya sekarang udah nggak bakalan ke gunung ataupun ke sawah lagi. Jadi di sini aku pengen ngajak kalian keliling di daerah sini gitu, keliling di pedesaan sini gitu guys. Jadi buat hutan, buat gunung kita skip dulu gitu ya. Dan semoga aja nanti kita bakalan menemukan hal yang seru, apalagi menemukan hal yang belum kalian pernah lihat ya guys ya. Dan jangan lupa guys, di follow, komen, dan juga subscribe-nya. Dan gimana kesuaraannya, jangan kemana-mana, terusin saja atau ikutin saja video ini, oke? Nah, di sini aku pengen ngajak kalian nih guys, keliling di pedesaan ini ya. Kira-kira nanti kita bakal menemukan apa gitu kan ya. Semoga aja kita menemukan hal-hal yang menarik di sini. Nah, jadi di sebelah sini ada dealer mobil nih guys, tempat penjualan mobil, dan kalian bisa tebak guys, mobilnya murah-murah banget tuh. Gila kan? Ada yang harganya 25 juta, ada yang harganya cuma 39 jutaan guys. Nih, yang putih harganya 39 juta. Dan yang Nissan ini nih, harganya cuma 25 juta aja guys. Kalian gak bakalan bisa dapat harga mobil yang masih bagus segini ya, senilai 25 juta gitu. Emang kalau misalkan mobil-mobil di Jepang itu guys pada murah-murah loh. Maka mobil gua aja tuh harganya berapa coba? Harganya itu di bawah 20 juta, cuma 19 juta doang guys tuh. Dengan kalian bisa mempunyai uang 25 juta, kalian bisa mempunyai mobil Nissan apa nih? Nissan Colt ya. Kurang tahu juga sih pokoknya. Nih di sini guys, ada Suzuki Swift, harganya sekitar 139 juta. Dan kilometernya masih di bawah 100, masih 60.000. Waduh, ada Toyota Aqua 62 juta guys. Terus di sampingnya itu ada Toyota lagi nih 56 juta. Wah, pokoknya under di bawah 100 semua ya. Dengan kalian punya 100 juta aja, kalian tuh udah bisa milih mobil yang kayak kalian mau gitu loh guys. Gila ya, murah-murah banget guys. Nah, cuman ini kayaknya mobil barunya deh, yang kalau ditaruh di sini nih. Soalnya nggak ada harganya tuh, masih disegel guys. Tuh ini mobil-mobil barunya ya. Ini dealer Suzuki nih. Wow, gila murah-murah banget guys. Nih dealernya nih. Ya, murah-murah banget. Jadi gitu guys, mobil-mobil Jepang tuh murah-murah banget ya. Dengan kalian punya uang 100 juta aja, kalian tuh udah bisa punya mobil gitu loh. Nah ini nih guys, ada Honda Prius baru nih kayaknya. Honda Prius, Toyota Prius baru nih. Keren kan? Nah ini kita masuk ke gang-gang apa nih, di Jepang aja guys. Gang tuh bersih ya tuh. Pokoknya guys, kalau misalkan di Jepang itu ya, setiap rumah itu pastinya itu punya mobil gitu. Pokoknya 90% gitu penduduk Jepang, orang-orang Jepang tuh punya mobil gitu ya. Soalnya apa? Soalnya kalau di sini itu kan negaranya 4 musim ya guys ya. Jadi kalau musim panas, kalau kita keluar kepanasan. Kalau musim dingin, kita keluar ya kedinginan. Makanya jalan alternatifnya yaitu ya beli mobil. Kalau misalkan kita mau keluar itu ya nggak kepanasan, nggak kedinginan, seperti itu guys. Nah di Jepang juga nih, aku mau ngasih tahu ya, walaupun di sini itu masyarakatnya terbilang mempunyai ekonomi di atas rata-rata lah gitu kan ya, gajinya gede, tapi orang-orang Jepang itu guys masih kebanyakan kayak ngontrak gitu loh, di apartemen gitu loh, atau di rumah-rumah. Jadi bukan rumah sendiri atau bikin rumah sendiri atau beli rumah sendiri gitu. Banyak banget. Malahan di sini itu ya, apartemen itu jarang banget ada yang kosong gitu loh guys. Walaupun apartemennya itu tuh tidak bagus gitu loh. Ya biasa aja gitu loh. Malahan ya guys, walaupun kontrakannya itu atau apartemennya itu terbilang murah dan di dalamnya itu fasilitasnya itu nggak ada apa-apa, tapi tetap guys, banyak orang Jepang atau penduduk lokalnya itu masih pada ngambil gitu, walaupun apartemennya pada murah. Oh di sana nih di sana nih. Kita lihat di sini nih guys. Di sini
ada yang namanya apartemen milik pemerintah. Nah, di depan sana, kelihatan nggak tuh? Di depan sana. Nah, ini yang kalau bahasa Jepangnya tuh danci. Gitu loh guys, ukurannya cuman kecil dan biayanya itu murah gitu. Nggak gratis ya. Cuman tetep guys, jarang banget ada yang kosong gitu loh. Di apartemen walaupun milik pemerintah. Mungkin orang Jepang juga berpikir banyak faktor yang mempertimbangkan mereka gitu ya untuk memilih lebih baik ngontrak dibandingkan beli rumah sendiri gitu loh. Biasanya kan kalau misalnya beli rumah sendiri itu pertama harganya itu mahal banget guys. Jadi tanah sama rumahnya itu harganya itu berbeda, harganya itu misah gitu loh. Dan kedua itu kalau udah beli rumah kita tuh nggak bisa gerak kemana-mana, ya udah di situ aja gitu. Nah mungkin dari beberapa faktor tersebut ya membuat orang Jepang itu lebih memilih untuk nyewa apartemen saja dibandingkan beli rumah gitu loh. Nah di sini ada TK nih guys nih. Nah nih kalau kalian pengen tahu TK Jepang tuh kayak gini nih. TK Jepang tuh kayak gini guys. Tuh jauh banget kan sama TK-TK yang di Indonesia kan tuh. Nah jadi di Jepang itu TK-nya seperti ini guys. Bangunannya udah gede banget tuh. Terus fasilitasnya itu pastinya itu komplit. Dan di depannya itu ada taman dan juga tuh taman bermain tuh disuguhin tuh kayak ayunan, perosotannya, pokoknya buat anak-anak lah. Tuh. Kayak mainan buat pasir-pasiran, pokoknya komplit di sini guys. Enak banget kan, jauh banget kan sama TK-TK di kita tuh kan. Ya inilah pendidikan di negara maju tuh seperti ini guys. Apalagi kalau misalkan udah SD, SMP ataupun SMA atau udah kuliah. Aduh itu bangunannya udah kayak kota itu mah gede banget seperti itu ya guys. Nah tujuan kita padahal nggak ke sawah ataupun nggak ke gunung, ke bukit, tapi tetap aja nih kita ketemu sawah nih guys. Tuh di sini juga ada ini nih anak-anak atau orang tua lagi main sama anak-anaknya nih guys. Wih, jago banget ya. Jadi seperti ini lah guys tampilan di pedesaan Jepang gitu ya. Seperti ini, bukan di perkotaannya ya. Ingat, ini bukan di perkotaannya guys. Ini adalah desa Jepang, pedesaan Jepang. Kalian harus ingat ya guys. Jadi kalau misalkan kalian nih buat anak-anak yang mau kerja di Jepang gitu, aduh nggak kebagian di Tokyo atau nggak kebagian di Nagoya, di Osaka atau kota-kota yang bagus itu, kota-kota yang besar. Tapi tenang aja guys, walaupun kalian nggak kebagian di perkotaannya, di pedesaan Jepang juga nggak kalah bagus kok, tenang aja. Enak, nyaman gitu, nggak ada polusi, tenang aja guys. Jangan khawatir. Enak banget kalau misalnya jalan sore-sore gitu ya. Di Jepang kalau tempatnya kayak gini mah gitu siapa yang nggak betah. Pastilah orang-orang Indonesia gitu ya yang jarang banget dapat kayak gini gitu ya. Lingkungan bersih, cuaca enak gitu, gimana nggak bakal betah. Nah ternyata di sini itu bangunan rumahnya itu sedikit lebih kuno ya, jadul-jadul gitu kebanyakan gitu dibandingkan bangunan-bangunan rumah Jepang yang sekarang kan udah pada bagus-bagus, nggak estetik kayak gitu loh guys. Cuman masih ada gitu loh rumah-rumah yang bangunannya masih tua gitu. Nih guys, di Jepang itu tempat pembuangan sampah. Semua di seluruh Jepang itu pastinya mempunyai tempat pembuangan sampah ini nih. Sudah dipilah-pilah tuh. Hari Senin sampai Selasa sampahnya ini, hari Minggu ini. Dan kalian itu tidak boleh campur-campur gitu sampahnya ya tuh. Dan saking banyak orang luar atau orang luar negeri di sini guys tuh. Sekarang itu udah dipakai bahasa-bahasa luar gitu. Ini bahasa apa nih? Kayaknya bahasa Brazil deh nih. Kayaknya bahasa Brazil nih tuh. Saking banyaknya orang luar negeri di sini ya gitu loh. Jadi begitu ya guys. Kenapa nih jalanan ini bersih? Kenapa nih jalanan ini bersih, aspalnya bersih, semuanya bersih? Ya karena tadi tuh Jepang itu sangat teliti banget gitu untuk sampah gitu, nggak main-main guys. Makanya kenapa jadi kayak gini gitu loh. Ada kuil di sini dan di situ ada patung kuda. Nah di sini ada tempat minum lagi nih, ada tempat minum guys. Cuman kayaknya airnya nggak keluar deh, soalnya ini nggak ada tempat buat itunya loh, kerannya itu. Seperti biasa, karena ini biasanya tempat beribadah orang Jepang ya. Kita nggak boleh sembarangan, kita nggak boleh ngerusak fasilitas umum guys. Ada kuda, gua nggak tahu bacanya apa ya. Itu bacanya apa gua nggak tahu nih guys. Kanji. Jadi ini sekeliling guys, sekeliling kuilnya nih guys seperti ini. Tuh mungkin biasanya kalau kuilnya luas kayak gini itu biasanya dalam beberapa tahun sekali itu ada kayak festival-festival gitu loh. Kayak festival musim semi, musim gugur, ya pokoknya festival-festival gitulah.
pastinya. Coba kita ke sana ya. Di daerah sana ada apa? Oh, ini pintu masuknya ternyata. Oh, ini pintu masuknya guys, nih. Tadi gua lewat pintu samping ternyata. Oh, ini pintu masuknya ya. Tuh ada ibu-ibu yang bertani tuh di situ guys. Ya gitu, kalau udah tua ya bertani gitu kan. Kita udah keliling kuil ini. Kita balik lagi ya. Tuh ada orang tuh di sini tuh. Kok ada sepeda katanya. Ini sepeda siapa katanya? Orang Jepang. Oh, ada sepeda, ini orangnya mana? Oh, itu orangnya. Orang Jepang baik-baik guys, tenang, selagi kita tidak merusak fasilitas umum dan juga mengganggu mereka gitu loh. Yuk kita lanjutkan. Nah, katanya bener nggak sih kalau di Jepang itu lautnya apa sih, kalinya itu bersih gitu loh, bening ya. Kalau bening sih emang bening sih guys tuh. Cuman ya nggak ada ikannya gitu loh. Cuman kalau bening, kalau bersih ya emang bersih sama bening sih gitu loh. Cuman ikannya nggak ada gitu. Soalnya ya orang Jepang jarang banget buang sampah di sungai gitu loh. Orang buang sampah di tempat sampah aja mereka mah rajin gitu, ngapain buang ke sungai kan? Tuh lihat guys, ini adalah sekolah SMP di Jepang. Bentukannya kayak gini, gedungnya kayak gini tuh. Fasilitasnya ada, bersih guys, aneh kan? Aneh buat kita orang-orang Indonesia yang selalu ngeliat sampah di mana-mana gitu. Jadi kesibukan mereka di sore hari itu kalau buat anak-anak sekolahnya itu ya main sama temen-temennya, main volley. Nah, kalau di sini kita coba ya. Nih, ini bening nih airnya guys. Coba kita lihat ada ikannya nggak ya di sini ya. Emang bening banget airnya mah guys. Tuh lihat, gak ada sampah. Bening banget kan? Kalian bisa lihat sendiri lah.